Bismillahirrahmanirrahim. Jadi video ini adalah video lanjutan dari heart failure sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, boleh nonton dulu ya supaya lebih nyambung sama video yang kali ini. Oke, langsung aja. Penyebab umum dari systolic heart failure lainnya itu adalah hipertensi. Hipertensi yang sudah berlangsung lama itu dapat menyebabkan otot ventrikel kiri itu akan membesar atau biasa disebut dengan hipertrofi. Oh ya guys, kalau misalnya kalian ngerasa video ini terlalu cepat atau terlalu lambat, titik 3 kanan atas kalian tekan, kalian pilih kecepatan sesuka hati kalian. Hal buruknya dari terjadinya hipertrofi adalah arteri koroner ini bakal dapat terjepit karena besarnya dari otot ventrikel ini. Arteri koronernya itu akan menyuplai darah sedikit. Nah, menyebabkan beberapa otot ventrikel ini jadi susah untuk berkontraksi. Bakal ada yang mati juga, kayak jadi terjadinya jaringan parut seperti ischemic heart disease. Inilah juga yang dapat mengurangi ventrikel untuk memompahkan darah. Atau penyebab lainnya itu karena pembesaran dari ototnya ini, maka volume untuk EDV itu berkurang. Yang tadi harusnya segini, 120, tapi karena terjadinya penebalan pada ototnya ini, jadi bisa berkurang, bisa aja malah jadi 110 atau 100 gitu. Penyebab lainnya lagi itu adalah kardiomiopati dilatasi, di mana ruang jantung itu dia melebar. Nah, kalau yang tadi hipertrofi itu kan dia menyempit, tapi kalau ini melebar, membesar. Karena dinding otot jantung ini dia lebih tipis, lebih lemah, otomatis ventrikel sinistra ini dia nggak akan mampu memompahkan darah semaksimal biasanya. Karena ototnya kan tipis, otomatis kerjanya ekstra, jadi dia nggak akan mampu seoptimal biasa. Alhasil terjadilah systolic heart failure. Penyebab lainnya itu adalah stenosis pada katup aorta. Oke, stenosis katup aorta ini adalah ketika katupnya itu mengeras. Katup aorta ini kan harusnya fleksibel ya. Ketika ventrikel sinistra ini memompahkan darah menuju aorta, harusnya katup aorta itu langsung terbuka kan karena dorongan darah. Tapi pada kasus stenosis ini, katupnya itu mengeras. Ibarat pintu, engselnya ini keras. Engselnya itu udah karatan, jadi pintunya itu mau kita dorong sekuat tenaga, dia bakalan susah banget. Karena pintu yang ini menutup rapat, makanya darah itu hanya beberapa aja yang berhasil lolos ke aorta. Inilah yang menyebabkan stroke volume-nya itu yang harusnya 80 ml, dia malah kurang dari 80 liter. Bisa aja 70 atau 60 gitu. Oke, cukup tentang pembahasan systolic heart failure. Sekarang kita masuk ke diastolic heart failure. Bedanya pada systolic heart failure itu kan fraksi ejeksinya berkurang. Tapi pada DHF ini fraksi ejeksinya normal. Nah, ciri-ciri DHF itu adalah jumlah darah yang masuk ke ventrikel itu berkurang. Kalian ingat tadi pada hipertrofi aku bilang volume EDV-nya itu malah berkurang. Nah, itu bisa dikatakan sebagai DHF atau diastolic heart failure. Contoh, ketika terjadi hipertrofi, maka end diastolic volume-nya kita anggap 70 liter, yang harusnya 120, tapi di sini dia 70 liter. Sedangkan pada preload atau volume yang tertinggal itu 30 ml. Dan stroke volume-nya itu 40 ml. Nah, 40 dibagi 70 kali persen sama dengan 57%. Masih masuk ke kategori normal. Nah, inilah yang dibilang dengan fraksi ejeksi yang normal. Tetapi volume EDV-nya aja yang berkurang, nggak seperti biasanya. Maka inilah disebut dengan diastolic heart failure. Penyebab lainnya EDV berkurang itu adalah stenosis. Tapi ini bukan stenosis pada katup aorta, tetapi stenosis pada katup bicuspid. Oke? Nah, kan tadi stenosis itu kan ibarat pintu yang susah didorong, ibarat engsel pintu yang udah karatan. Nah, jadi dari atrium sinistra ini harusnya dia ngasih darah ke ventrikel itu kan 120 ml. Tetapi karena adanya stenosis, gangguan pada katupnya itu mengeras, maka darah itu yang keluar hanya beberapa. Jadi, misal yang masuk ke dalam ventrikel sinistra itu cuma 70 ml. Nah, inilah salah satu penyebab juga terjadinya diastolic heart failure. Oke, sip, mengerti kan? Alhamdulillah.